sebelum pembukaan ada doa pembukaan, sambutan, lalu kemudian ada keynote speaker, lalu rehat kopi sambil diputarkan video edukasi HIV/AIDS, lalu ada press conference, baru memasuki seminar. Untuk itu kami mohon kehadiran Ibu Rektor, Bapak Profesor Suyudi dan Bapak Fuad Hasan untuk duduk di depan. Acara akan berlangsung, kami mohon Romo Danto untuk membuka acara dengan doa pembukaan. Romo Danto, kami persilakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kami akan membawakan doa dengan cara Katolik. Maka kami mohon izin saudara sekalian untuk mempersatukan dengan keyakinan masing-masing, dan marilah kita berdiri bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada hari ini kami bersyukur kepadamu karena Engkau berkenan mengumpulkan kami di sini untuk berdiskusi, bertukar pikiran, peduli, dan sekaligus bertindak menggalang kebersamaan dalam menyelamatkan kaum muda kami dari bahaya narkotika dan obat-obatan berbahaya. Kembali citra seperti yang Engkau kehendaki, manusia dengan segala keluhuran dan martabatnya. Biarlah kesempatan dan pertemuan yang berharga ini sungguh menjadi bagi kami kesempatan dan peluang untuk menumbuhkan suatu pencerahan baru, sekaligus menggalang kepedulian terus-menerus dan berkesinambungan dalam memulihkan citramu yang carut-marut, khususnya pada kalangan kaum muda, baik selama mengecam pendidikan. Selamat pagi dan selamat datang di kampus Unika Atmajaya kepada Bapak Ibu semua. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Fauzi Bowo, Wagub yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Dr. Anda Rohana Menggala MC, Asisten Kesejahteraan Masyarakat DKI, yang secara khusus hari ini kami undang sebetulnya dalam kapasitas beliau sebagai Ketua KPAD dan BNP, yang saya hormati dan saya kasih sekaligus Profesor Dr. Suyudi dari KKI, Komite Kemanusiaan Indonesia. Ini dua-dua bos-bos saya dulu. Kemudian Profesor Dr. Fuad Hasan yang dalam hal ini mewakili CCFI, Coca-Cola Foundation Indonesia. Kemudian juga yang terhormat para pembantu rektor 3 dan pembantu dekan 3 dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Jakarta, serta Bapak Ibu kepala sekolah menengah yang ada di Jakarta yang pada hari ini hadir di sini. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat perkembangan zaman, kita melihat bahwa perkembangan zaman ini sudah mengubah pola hidup dan pola interaksi yang ada di masyarakat dewasa ini. Secara lebih khusus, kita melihat bahwa generasi muda kita, terutama mereka yang terdiri dalam usia kelompok sekolah menengah dan perguruan tinggi, baik yang masih berada di dalam pendidikan formal maupun yang sudah bekerja, itu agak rentan ya, mudah terbawa arus perubahan. Nah, perubahan ini tidak semuanya positif, ada juga yang negatifnya. Dalam hal ini salah satu dampak negatif yang kita lihat adalah perubahan pola interaksi dan dalam perubahan pola interaksi dan perkembangan zaman ini adalah penyalahgunaan nafsa itu. Nah, Unika Atmajaya sebetulnya telah menunjukkan kepedulian yang cukup lama mengenai masalah ini. Sebagai universitas dengan pengalaman penelitian sosial yang boleh dikatakan salah satu yang terkaya barangkali di Jakarta,
Maka berbagai kegiatan kami di bidang penanggulangan nafsa ini maupun HIV/AIDS yang terkait dengan hal ini mencakup kegiatan penelitian dan program yang memanfaatkan hasil penelitian. Karena kami merasa sebagai universitas itu adalah salah satu sumbangan khas kami, yaitu bahwa membuat program-program berdasarkan data yang dikumpulkan berdasarkan hasil penelitian. Nah, pendekatan ini pula lah yang ingin kami gunakan dalam rangka mencari pendekatan yang tepat bagi generasi muda usia sekolah menengah dan pendidikan tinggi dalam upaya mencari cara penanggulangan penyalahgunaan nafsa ini. Kita menyadari bahwa dari sejumlah penelitian yang ada, hasilnya menunjukkan bahwa penyalahgunaan nafsa sudah dimulai sejak usia sekolah menengah pertama. Jadi kalau beberapa tahun yang lalu itu kita melihat kebanyakan itu ada di usia perguruan tinggi dan sekolah menengah atas, maka sekarang kelihatannya sudah semakin turun ke usia sekolah menengah pertama. Penelitian yang dilakukan di lingkungan Unika Atmajaya yang nanti mungkin akan dipresentasikan secara agak lebih rinci pada hari ini juga menunjukkan kecenderungan yang sama. Artinya, apa bagi kita yang ada di sini? Artinya kita harus sudah menerima kenyataan bahwa penyalahgunaan nafsa sejak dini sudah meluas di kalangan anak didik kita. Oleh karenanya, perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak secara jauh lebih serius. Nah, untuk mengatasi hal ini perlu dicari pendekatan yang saya rasa tidak cukup hanya sekedar pengurangan supply and demand saja. Artinya kita mencoba menangkap pengedar dan pengguna. Tetapi kita perlu memikirkan pendekatan yang lebih manusiawi dengan mendidik yang lebih manusiawi dengan berusaha mencari pendekatan-pendekatan yang sifatnya lebih mendidik bagi anak-anak kita. Sehingga dengan demikian kita bisa melakukan pencegahan secara dini. Jadi bukan bereaksi terhadap mereka yang sudah menggunakan, tapi kita mencari pendekatan supaya kita bisa melakukan pencegahan secara dini. Sejak tahun 2004, Unika Atmajaya bekerjasama dengan Komite Kemanusiaan Indonesia (KKI) mencoba menggalang upaya bersama, yaitu dosen, mahasiswa, dan karyawan untuk menjadi gerakan berkesinambungan dan terintegrasi dengan pola kehidupan kampus. Jadi kita berusaha mencari bagaimana cara mencegahnya, yaitu salah satunya dengan program pendidikan keterampilan hidup atau LSI kepada seluruh sivitas akademika. Jadi bukan hanya mahasiswa tetapi juga para dosen dan juga para karyawan yang ada. Kita berusaha juga mengembangkan program penanganan dan studi analisis kebutuhan yang bermanfaat bagi pengembangan respons yang tepat. Nah, saya kira dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia yang walaupun sudah agak terlambat sedikit pada tahun 2005 ini, tepat bila Unika Atmajaya mengadakan pertemuan ini untuk mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama bergandengan tangan melakukan gerakan peduli penanggulangan penyalahgunaan nafsa dan HIV/AIDS di sekolah menengah dan perguruan tinggi. Kita menyadari bahwa masalahnya adalah demikian kompleks. Tidak mungkin kita melakukan usaha penanggulangan ini sendiri-sendiri. Upaya penanggulangan ini perlu kita cari, perlu kita kembangkan bersama-sama. Dengan demikian kita bisa memperoleh cara yang tepat dan sungguh menjawab permasalahan. Kita perlu membuka hati, pikiran kita yang ada di sini bersama-sama agar kita dapat menemukan strategi yang tepat. Dan saya kira lebih dari itu, alangkah baiknya kalau kita bisa kemudian bersama-sama sebagai bagian yang penting dari masyarakat kita bisa mengubah semuanya ini menjadi suatu gerakan bersama. Kita yang peduli pada anak-anak kita tidak menunggu sampai mereka terkena, tetapi kita mencoba mencari solusi bersama-sama dalam suatu gerakan, terutama dengan life skill education ini, supaya anak-anak kita itu memang bisa mengatakan tidak sejak awal, dan bukannya sesudah mereka terkena, tetapi dapat mengatakan tidak sejak awal. Dan ini hanya dimungkinkan kalau kita bersama-sama, para pendidik, para orang tua,
para pengambil kebijakan ikut melakukan hal ini. Jadi saya rasa itulah harapan dalam pertemuan ini. Bapak Ibu punya pengalaman masing-masing, baik di sekolah menengah, baik di perguruan tinggi. Mari kita saling membagikan pengalaman. Barangkali ada usaha-usaha kreatif yang berhasil di satu sekolah, mari kita sharekan di sekolah yang lain, sehingga dengan demikian bersama-sama kita dapat menemukan cara-cara yang memang tepat untuk anak-anak kita. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada berbagai pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini, secara khusus kepada KKI dan kepada Coca-Cola Foundation Indonesia, dan tentu secara khusus kepada pihak DKI. Dalam hal ini Bapak Insinyur Fauzi Bowo yang karena hal yang sangat penting tidak bisa hadir dalam hari ini. Dan juga tentu tidak lupa kepada para staf, karyawan, dosen, mahasiswa yang telah bersusah payah mempersiapkan kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita bicarakan, kita diskusikan pada pagi hari ini sungguh-sungguh dapat memberikan hasil yang sebaik-baiknya bagi anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu lagi berbicara sebetulnya. Semuanya sudah di-cover oleh Ibu Rektor. Saya pertama ingin menyampaikan permohonan maaf. Ketua Umum KKI Pak Mari Muhammad sedang sibuk di PMI sehingga tidak dapat hadir pada hari ini. Maka saya ditugaskan untuk mewakilinya. Adalah suatu kehormatan bagi KKI untuk dapat ikut ini, karena memang kita semuanya menyadari bahwa apakah nafsa atau narkoba ini jadi masalah bagi Pak Fuad nih. Yang mana istilah yang dipakai ini? Secara nasional yang ada Badan Narkotik ya, BNN nasional, terus BNP. Nah, di sini kita memakai nafsa. Barangkali kalau kita ingin mengadakan suatu gerakan, ya makanya harus satu kata, satu bahasa menurut Pak Fuad. Kita ketahui bahwa masalah narkotik dan HIV AIDS itu tidak bisa dipisahkan. Kedua-duanya itu sudah merupakan suatu teroris yang terus bergerak di kita dan sangat membahayakan bagi generasi muda kita, seperti tadi Ibu katakan. Nah, dalam hal yang sudah begitu meluas, kita menyadari bahwa dalam penanggulangannya adalah harus secara bersama terpadu dan berkesinambungan. Tidak dapat dilakukan per kelompok saja. Dalam hal ini KKI yang peduli terhadap narkotik dan HIV/AIDS itu sudah sejak tahun 2001 kami melakukan gerakan hidup sehat tanpa narkoba. Itu dilakukan terhadap 8.000 pramuka penggalang pada waktu mengadakan Jambore. Kemudian pada 1.200 kelompok sukarelawan remaja PMI, anak buah sendiri nggak tahu saya. Karena saya ngurusin transfusi darah aja, biasanya hanya keluhan-keluhan saja yang ada. Kemudian juga dilakukan bersama dengan Universitas Atmajaya dalam kerjasama dalam life skill education training program tadi yang Ibu kemukakan. Jadi kita melihat bahwa permasalahan itu sudah begitu meluas sampai kepada dunia, kepada institusi pendidikan. Sedangkan tugas dari institusi pendidikan
adalah menyiapkan anak didik kita yang merupakan generasi muda untuk mampu di kemudian hari melakukan modernisasi daripada kehidupan bangsa. Kedua, mampu melestarikan nilai-nilai budaya dan bangsa kita. Dan yang ketiga, harus menjadi agents of change dari bangsa ini. Jadi tugas dari bapak-bapak itu adalah sangat besar sekali. Maka dari itu, dengan adanya ancaman tadi, maka dan ancaman ini tadi tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja, harus bersama. Dan tadi dikemukakan oleh Ibu Bernadette bahwa dari hasil penelitian dari Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat, kalau itu hafal namanya saya, PMI sendiri nggak hafal, yaitu ditemukan bahwa mereka yang terkena narkoba itu sudah terjadi sejak zaman di SMP dan SMA. Yang terjadi baru di perguruan tinggi itu adalah sedikit. Maka atas dasar itulah kami bersama dengan Atmajaya dan dibantu, didukung oleh Coca-Cola Foundation Indonesia yang concern terhadap pendidikan anak-anak dan remaja. Ya Pak Fuad ya, katanya begitu ya, saya juga katanya. Nah, yang concern terhadap itu dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia, mengusulkan dan minta izin kepada Wakil Gubernur DKI, kebetulan sebagai Ketua KPAD ya Bu, dan juga Ketua BNP. Kalau BNP di kedokteran itu biasanya foto untuk perut dan ginjal, Bergnier Overseek BNP. Kalau ini BNP adalah untuk Wakil Gubernur. Untuk mengadakan pertemuan pada hari ini dengan judul yaitu menggalang gerakan peduli anti nafsa dan HIV/AIDS di institusi pendidikan menengah dan perguruan tinggi. Jadi ini adalah suatu gerakan yang saya kira yang sangat penting karena akan berkesinambungan, akan terus-menerus setiap hari. Karena dari hasil ini kita harapkan timbul kesadaran untuk melakukan sosialisasi pencegahan ini di lingkungan kampus dan institusi pendidikannya. Kedua, kemudian akan menyadari bahwa masalah HIV dan juga narkotik itu adalah masalah kita bersama. Dan yang ketiga, kita dapat memberikan pencegahan pengetahuan kepada anak didik kita sehingga dia betul-betul akan menjadi SDM yang diharapkan bagi pembangunan bangsa di kemudian hari. Nah, itulah sejarah kenapa kita berkumpul pada pagi ini dan harapan yang kita. Saya sendiri KKI menganggap bahwa apa yang kita lakukan itu mempunyai 3 kebenaran. Satu, benar dalam memilih subjek. Bagaimana pentingnya permasalahan HIV dan narkotik itu untuk kelompok remaja dan pembangunan bangsa ini. Kedua, adalah waktunya juga benar. We have to do it right now. Jangan di-postpone lagi. Nanti nunggu reshuffle lagi, nggak jadi-jadi. Gitu. Dan yang ketiga adalah the right choice, memilih mitra kerja, yaitu bapak-bapak dan ibu-ibu yang memiliki anak buah, anak didik itu bersama kami. Saya kira kami merasa bahwa kami itu adalah telah memilih mitra kerja yang tepat untuk masalah ini.
sehingga kita akan nanti dapat melihat hasilnya, sehingga pertemuan ini bukan hanya sekedar untuk hari ini saja hasilnya, tetapi akan berkelanjutan. Baiklah, itu saja yang ingin saya sampaikan, dan juga saya menyampaikan terima kasih yang kalau ibu tadi sebanyak-banyaknya, itu biasanya haknya polisi pun sebanyak-banyaknya. Kita si pegawai negeri setulusnya saja. Atas kesediaan Bapak-Bapak Ibu untuk turut pada hari ini, dan juga terima kasih kepada Ibu Ana yang mewakili Bapak Wagub, dan nanti kami mohon untuk memberikan keynote speech-nya dan juga membuka seminar ini, dan juga kepada Coca-Cola, kapan saja, di mana saja, tetap akan membantu gerakan kita ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Profesor Suyudi yang telah memberikan sambutan. Selanjutnya sambutan diberikan oleh Bapak Profesor Dr. Fuad Hasan sebagai Dewan Pengarah Coca-Cola Foundation Indonesia. Kami persilakan. Terima kasih. Pertama saya juga heran ada nama baru buat saya, Dewan Pengarah. Saudara-saudara sekalian, saya menggarisbawahi segala yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan sebagainya. Saya menggarisbawahi segala yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Suyudi mengenai perlunya kita peduli pada suatu permasalahan besar yang setiap saat bermunculan dan kadang-kadang berganti-ganti. Kali ini kepedulian kita diharapkan terpusat pada masalah yang berkaitan dengan penggunaan narkotik atau narkoba atau nafsa. Saya tidak begitu sering kalau nafsa itu karena rokok termasuk. Padahal saya sudah berhenti. Saya kesian, bukan kesian pada yang masih merokok, yang belum tahu bahwa merokok itu tidak baik. Sirih juga, ya, banyak zat-zat yang adiktif. Bahkan sebetulnya kalau mau diketatkan definisinya, minum kopi juga. Yang mengapa saya memasalahkan hal ini, karena dalam suatu kampanye itu harus ada fokusnya. Jangan membuka kipas terlalu besar, tapi ada fokusnya. Ada mana sih yang mau dihadapi secara terpusat gitu. Nah, karena sudah banyak bicara narkoba, ya sudah narkoba gitu ya. Jangan macam-macam benderanya. Ini saya kira penting untuk memberikan fokus pada apa yang akan kita hadapi. Itu satu. Yang kedua, karena dari tadi disebut Coca-Cola Foundation dan Pak Suyudi selalu lihatnya ke saya, saudara-saudara mikir ini kaitannya bagaimana gitu ya. Sebetulnya Coca-Cola Foundation didirikan dengan tujuan mula-mula untuk mendukung pengembangan perpustakaan hingga menjadi pusat-pusat pembelajaran, learning centers. Nah, tapi makin lama makin tambah, dan tsunami, Coca-Cola juga nyumbang 21 sekolah gitu ya, truk, air dan lain sebagainya. Sekarang AIDS juga begitu. Sasaran utamanya sebetulnya ada, yaitu pengembangan perpustakaan, tapi perhatiannya meliputi semua yang berkaitan dengan pendidikan. Perhatiannya ke sana. Jadi kalau kebetulan masalah HIV dan AIDS ini dibahas, ini bukan kita menyimpang dari proyek-proyek perpustakaan, tapi karena ini ada kaitannya juga dengan dunia pendidikan. Nah, itu sedikit tentang Coca-Cola Foundation. Kalau diizinkan, saya ingin 1-2 menit menyampaikan saran untuk menjadi bagian dari bahasan saudara-saudara nanti siang, karena ini akan disusul dengan pembahasan yang bersifat seminar dan loka karya. Seminar mungkin pembahasan yang hanya teoretis, tapi loka karya harus menghasilkan sesuatu yang operasional. Jadi what to do itu harus dihasilkan dari loka karya. Untuk ini saya ingin kembali pada satu periode ketika ada sepasang suami istri, ini bisa dicari di internet, Timothy Leary
LEARY, ketika mereka berpikir tentang hidup awal tahun 60-an, ketika mereka berpikir tentang bagaimana manusia modern yang sehari-hari dipacu oleh kegiatan yang tidak ada habisnya, itu bisa sejenak menepi, berpikir, bahkan menyepi, how to escape reality, ini yang dimasalahkan. Maka secara singkat dihasilkanlah obat-obatan, dulu disingkat LSD, yang dianggap bisa menimbulkan halusinasi, yang disebut hallucinogenic drugs. Jadi sesudah dia sehari-hari dipacu oleh tempo hidup yang makin meningkat, ya malamnya escape reality lah, mabuk-mabuk sedikit, lupa-lupa sedikit, gitu ya. Muncullah waktu itu disco. Dan di ruangan-ruangan yang pengap itu, sengaja dibuat pengap, bunyi-bunyian ditingkatkan, warna-warni, lampu-lampu bersautan gitu. Semua ditujukan pada menurunnya derajat kesadaran. Nah, kalau derajat kesadaran sudah turun, segala kontrolnya juga kendor. Inilah kira-kira jalan pikiran yang dikembangkan oleh Timothy Leary dengan istrinya. Maka daripada tiap kali harus masuk diskus supaya bisa melarikan diri dari realitas yang terlalu keras, diciptakanlah obat-obat yang hallucinogenic. Atau waktu zaman pertama perkembangannya, dicarilah rerumputan, maka sering disebut juga grass, rerumputan yang hallucinogenic, asis, marijuana, dan sebagainya. Nah, sejak itulah orang mulai bicara bahkan tentang drug culture. Drug culture yang berkembang pesat, bahkan menjadi bisnis luar biasa, multi-billion bisnis, dan merambah ke segala penjuru dunia sampai ke tempat-tempat kita ini. Apa sebabnya? Nah, Timothy Leary mengatakan, pada dasarnya ini hanya untuk cari sebentar saja lah mau istirahat dari ketegangan sehari, seluruh stres harian. Bagaimana ini diatasi? Mencari ketenangan, dari ketegangan mencari ketenangan dengan melarikan diri yang dibantu oleh drug ini. Maka drug culture menjadi-jadi, akhirnya yang seharian sudah bengong dan tenang juga sudah drug. Kenapa begitu? Karena waktunya ada. Waktu yang terlalu kosong juga menyiksa, waktu yang terlalu padat juga menyiksa. Lalu timbul variasi-variasi dari drug culture ini, apa yang dikonsumsi, ada yang langsung, yang dengan suntik, yang macam-macam. Sehingga keseluruhannya menjadi gejala global. Nah, salah satu dan ini nanti mungkin Ibu Rektor bisa lebih lama menjelaskan. Salah satu dari kebutuhan untuk mengisi waktu ini yang terbuat ini adalah kurangnya hobi. Hobi dalam artian benar, bukan belajar kumpulin perangko 2 bulan bilang hobi. Hobinya apa? Ke restoran, itu juga hobi. Hobi adalah sesuatu kegiatan aktif, bahkan kalau mungkin kreatif, yang dilakukan tanpa beban, tanpa dipaksakan. Nah, karena tidak ada hobi, maka ada kekosongan waktu. Kekosongan waktu itu sama menyiksanya dengan kebanyakan pekerjaan. Saudara-saudara tentu tahu tentang apa yang disebut hukuman soliter. Orang ditinggalkan sendiri saja di satu tempat, tidak boleh berbuat apa-apa, tidak ada cermin, karena dengan cermin orang itu bisa berbicara. Itu siksaan yang lebih berat daripada kalau disuruh nyangkul. Nah, kosongnya ini harus menjadi perhatian saudara-saudara. Apakah gejala ini tidak kita temui juga pada masyarakat muda kita? Apa dia siswa atau mahasiswa? Bahwa ada kekosongan yang tidak bisa diisi. Memang sekarang banyak escape. Salah satu diantaranya handphone. Ya. Dulu zaman Pak Sulistyo
sama saya kalau masuk di kampus tuh lihat ada orang baca, ada yang lagi diskusi. Sekarang tidak, semua tuh di sini. Ada yang ngomong, ada yang ketawa sendiri sambil jalan. Jadi mana yang sehat, mana yang tidak, lagi. Sebab orang ketawa sambil jalan bisa. Apalagi yang ditancap pakai kabel di sini, jalan sambil orang ketawa ini ketawa sama siapa? Coba perhatikan berapa kekosongan waktu yang ada pada kaum muda kita yang tidak diisi dengan hobi. Hobi sekali lagi dengan definisi yang sebenarnya, bukan kesenangan sementara. Pilihan sendiri yang digemari dan aktif. Sekarang menyinggung sedikit, saya lompat-lompat karena sumbangan pikiran ini menyangkut beberapa bagian. Kita menuntut sikap peduli. Kapan kepedulian itu bisa ada? Orang bisa peduli pada sesuatu kalau didahului minat. Saya berminat pada sesuatu, baru saya bisa peduli pada sesuatu. Minat tidak ada kalau tidak ada kesadaran. Ya, tadi Pak Suyudi sudah singgung banyak soal kesadaran. Jadi ada 3 urut-urutan yang seperti dulu ketika kita mulai kampanye keluarga berencana. Pertama harus ada awareness, kesadaran kita. Mereka yang diharapkan peduli ini harus aware dulu bahwa ada sesuatu masalah yang harus menjadi arah perhatiannya. Karena ada awareness, ada minat, interest. Karena ada minat, maka ada sikap. Dan kalau kita mau membangun sikap peduli, maka awareness dan interest ini harus dibangun sehingga ada sikap yang positif atau negatif terhadap sesuatu. Dalam hal ini apa yang ingin kita galang sebagai kampanye anti narkoba. Jadi kesimpulannya, barangkali sebagai bagian dari seminar, saudara bisa melalui internet atau tukar pikiran mencari sebab musabab seperti Timothy Leary tadi. Apa sih sebabnya anak-anak larinya ke narkotik? Padahal ada kesempatan lain, ada pengembangan waktu di luar kurikulum, apa yang sekarang disebut ekstrakurikuler. Kenapa masih ada juga peluang untuk lari ke narkoba? Nah, mengapanya ini harus menjadi bagian dari hasil pertukaran pikiran saudara-saudara. Lalu bagaimananya mengatasi itu dihasilkan oleh tahap yang disebut workshop nanti atau loka karya. Nah, demikian beberapa catatan dari saya. Mudah-mudahan seminarnya maupun loka karyanya betul-betul menghasilkan sesuatu sesuai dengan judulnya. Artinya mana bagian dari pemikiran dan mana bagian dari saran operasional. Sekian, terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Fuad Hasan. Selanjutnya, keynote speech dari Dr. Engineering Haji Fauzi Bowo akan disampaikan oleh DRA Rohana Manggala MSI. Ibu Rohana, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Wakil Gubernur, sebagaimana tadi telah dikemukakan oleh Ketua KKI Bapak Profesor Suyudi, bahwa beliau tidak dapat hadir pada kesempatan ini karena ada sidang perumusan RAPBD 2006 dan beliau selaku Ketua BMP serta KPA Provinsi DKI Jakarta. Bapak Ibu Rektor Universitas Atmajaya yang saya cintai dan saya banggakan, saya mengenal beliau dari mulai saya belum menikah sampai saya sekarang sudah bercucu, dan juga Bapak Profesor Suyudi selaku Ketua KKI. Beliau adalah rektor saya dulu. Saya ingat sekali ketika kita rame-rame mahasiswa nggak punya duit, terus beliau turun dari atas di kampus, kita dikasih uang untuk beli es krim. Mungkin Bapak lupa, tapi saya akan ingat terus. Dan Bapak Profesor Fuad Hasan
Beliau juga adalah guru, di mana saya hadir di rumahnya. Tadi Bapak udah nggak merokok. Pada saat itu saya datang ke rumahnya, ternyata Bapak merokok, buangnya kemana-mana, sampai di sudut-sudut rumah. Itu yang saya ingat sampai sekarang, dan alhamdulillah saya bisa bersama-sama beliau-beliau ini yang sangat membahagiakan dan membanggakan saya. Namun pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa tetap saya harus membacakan keynote speech Bapak Wagub, dan beliau sebetulnya sangat ingin sekali hadir, bahkan berjanji akan hadir ya Pak. Untuk itu saya menyampaikan permohonan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir pada acara semi loka menggalang gerakan peduli penanggulangan nafsa dan HIV/AIDS di Institusi Pendidikan Menengah dan Tinggi DKI Jakarta yang diselenggarakan oleh Universitas Katolik Indonesia Atmajaya bersama dengan Komite Kemanusiaan Indonesia, KKI, dan Coca-Cola Foundation Indonesia yang dikaitkan dengan peringatan Hari AIDS Sedunia. Berkenaan dengan terlaksananya acara ini, perkenankan saya menyampaikan ucapan selamat dan terima kasih kepada pihak penyelenggara serta seluruh peserta atas kepeduliannya dalam upaya menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkoba dan HIV/AIDS